Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku. Kali ini aku mau bikin bubur sumsum yang ku improve lebih bergizi. Karena kalau bubur sumsum yang biasa kita temuin itu kan ingredientsnya cuman tepung beras sama santan. Tapi kali ini mau ku improve supaya ada proteinnya. Jadi aku akan pakai santan dan juga aku pakai susu rendah lemak. Jadi bubur sumsum yang kita buat ini lebih bergizi, lebih ada karbohidrat, lemak baik, sama ada proteinnya juga teman-teman. Jadi kita buat dessert Indonesia yang lebih bergizi, lebih lengkap ya gizinya, nutrisinya. Let's go, check it out. Oke teman-teman, ini adalah bahan untuk membuat bubur sumsum kita yang cocok banget untuk yang lagi keto diet. Bahan-bahannya ialah 125 gram tepung terigu, 100 ml santan, 150 ml susu rendah lemak, 1 sendok teh garam, dan 500 ml air, 200 ml untuk membuat air gula, 50 gram gula merah, 3 butir kurma, dan 1 saset pemanis buatan yang lupa aku rekam tadi. Pertama-tama masukkan air, masukkan 3 butir kurma, masak hingga agak lembek. Ini kurmanya udah aku potong-potong ya. Udah aku masukin gula merah dan juga pemanis buatan. Masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, angkat dan boleh kita sisihkan dulu, taruh di atas mangkuk ya teman-teman. Tapi kalian kalau misalnya merasa kurang manis, boleh kok ditambahin pemanis buatan lagi ya, atau boleh tambahin gula merah dikit aja. Ingat ya, ingat kalori kalian teman-teman, jangan berlebihan. Kemudian aku masukkan 100 ml santan. Aku pakai santan kara karena santan segar di rumah aku lagi habis, jadi aku pergi dulu ke warung tadi. Kemudian aku masukkan 150 ml susu rendah lemak di dalam gelas takar ini. Nanti cairan ini kita gabung sama tepung berasnya. Jadi masukkan garam dulu. Kemudian kita masukkan cairan santan dan susu tadi sedikit demi sedikit supaya tidak ada yang menggumpal. Pastikan adonannya encer dan tidak menggumpal. Pokoknya sedikit demi sedikit sampai cairan santan dan susu ini habis teman-teman. Pokoknya aduk aja terus. Nanti kalau konsistensinya udah pas, baru kita siapkan dandang. Di dandang nanti kita panaskan dulu dengan api yang kecil teman-teman nih. Aku masukkan di dalam, kok dandang sih? Wajan. Dandang kan bahasa Kalimantan. Astagfirullah. Pokoknya masukin lah ya ke dalam wajan ini. Aduk-aduk dengan api kecil teman-teman. Nah, di dalam mangkuk yang bekas adonan ini kita masukin air biar kita tuangkan air sedikit-sedikit ke dalam wajannya. Pokoknya aduk aja terus teman-teman tuh. Kita aduk, tambahkan air, aduk, tambahkan air, aduk terus ya. Ya ini menggunakan otot tangan ya teman-teman, otot bicep, tricep kalian kepake banget deh saat bikin bubur sumsum ini. Pokoknya aduk-aduk, tambahkan air sedikit-sedikit, aduk-aduk, tambahkan air sedikit-sedikit, kurang lebih setengah jam lah kalian begini ya kan. Gak sia-sia pokoknya kalian latihan upper body, terutama latihan shoulder, latihan tricep, bicep kalian ini kepake banget teman-teman. Aduk-aduk, setelah konsistensinya udah pas, kalian pindahkan ke wadah. Ini aku pakai wadah inilah, aku kurang tahu ini berapa mili, pokoknya ada di rumah itu ya aku pakai aja deh itu. Taruh dulu bubur sumsum yang udah jadi, kita dinginkan dulu teman-teman. Nanti kalau udah agak anget-anget kuku, kita assemble di dalam mangkuk dengan air gulanya ini. Nih udah aku masukkan mungkin sekitar 3-4 sendok. Ya pokoknya kurang lebih per servingnya tuh 80 gram lah teman-teman. Nah ini kita masukin air gulanya. Dan jadi deh bubur sumsum ala kita yang lebih rendah kalori dan ada proteinnya teman-teman.
cocok buat kamu yang lagi kepengen bubur sumsum, karena biasanya bubur sumsum itu tinggi lemak. Lagi aku sudah selesai bikin bubur sumsum yang bagus, lebih bernutrisi ya, karena aku kasih susu supaya ada proteinnya teman-teman. Terus itu gulanya juga nggak banyak, jadi karena aku pengen manis juga dari kurma. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Emang nggak terlalu 100% mirip karena ini kan pakai susu ya, tapi kalau yang buat lagi diet oke lah ya. Tuh kalorinya di sini ya teman-teman. Oh ya, sambil makan aku pengen cerita how my fitness journey. Jadi aku tuh emang bertubuh mungil, petit, that's why nama akun aku Petite, petit. Jadi dari kecil aku emang kecil, emang mungil. Terus SMP pun masih kecil, dan aku tuh nggak ngerti ya yang apa itu protein, apa itu sayur, serat ya. Aku makan semua sih, aku gak ada makanan yang nggak aku suka sih ya. Selama itu halal ya aku makan aja gitu kan ya. Aku makan yang manis-manis, makan gorengan tuh hantam aja ya dulu, sampai akhirnya aku tuh punya pacar. Terus ya namanya anak ABG punya pacar, gimana sih ya, pengen cantik gitu ya kan. Tapi namanya hidup nggak ada yang mulus teman-teman. Namanya hidup nggak ada yang manis kan teman-teman. Jadi ya, dan juga itu masih labil. Aku putus cinta, terus aku stres, singkat cerita, dan aku udah masuki kuliah, dan kalian tahu kan stresnya kuliah bagaimana. Jadinya aku lampiaskan itu ke makanan, sampai akhirnya aku sebengkak ini. Kayak karena rumah aku sama tempat kuliah itu beda provinsi, jadi aku kayak nyobain semua makanan yang ada di kota tempat kuliah. Sampai akhirnya sebenarnya dibilang obes, almost obesitas, hampir obesitas. Mungkin sudah di ambang batas, atau kategori obesitas itu BMI-nya 24 kan, mungkin di atas 24 sedikit, atau ya 25 lah gitu kan. Waktu itu badan aku pendek guys, cuma 147 kan, jadi berasa banget gitu ya kan, lengan gede, paha besar ya kan, perut aduh udahlah nggak usah ditanya, perutnya gleber-gleber ya kan. Terus aku ngerasa ini nggak bener. Pertama, aku makan pagi, kalau makan nasi aku ngantuk banget, makan bubur aku ngantuk banget, kuliah itu nggak konsen sama sekali teman-teman. Kayak aduh ini kenapa, what's wrong with me gitu ya kan. Makan roti pagi kok ngantuk, kenapa ini gitu ya kan, I get something wrong. Terus setiap aku mau menstruasi, aku tuh punya gejala yang unik. Jadi setiap aku mau menstruasi, aku tidur nih, nanti tengah malam aku tuh bangun, kaki aku tuh pegel banget, bener-bener pegel, kayak kamu habis lari, bayangin gitu ya kan, lari kayak orang yang gak pernah lari terus tiba-tiba disuruh lari maraton gitu guys, rasanya kayak gitu. Dan itu hampir tiap bulan, dan bikin aku nggak bisa tidur. Aku ngerasa muka aku juga kayaknya ini jerawat karena lagi halangan ya, jangan salah fokus. Dulu juga kulit aku tuh kayak kusem banget, kalian bisa lihat ya di video aku. Terus lanjut, aku ngerasa I something wrong with this gitu ya kan. Jadi aku searching lah YouTube, ketemu channel yang paling ngebantu aku banget, channelnya Kak Yule Balchun. Terus itu aku lihat fitness influencer luar gitu ya kan, dan aku tuh belum paham ya, maksudnya aku pikir ya makanan sehat itu makanan kebarat-baratan, padahal makanan Indonesia kayak gini aja bisa sebenarnya dibuat versi sehatnya kalau kita tuh paham ya. Saat itu aku nggak paham ya, jadi aku pikir harus makan salmon, harus makan dada ayam gitu ya, gitu lah ya. Tapi masih pakai dada ayam sih sampai sekarang. Terus singkat cerita, aku kena usus buntu. Itu karena stres
makannya nggak karuan banget ya kan, karena mau sidang. Aku makan di luar, mungkin saat itu ya makanan aku nggak hygiene, aku kurang minum, aku stres, terus makanannya tinggi kalori, tinggi lemak tidak baik ya kan. Udahlah, itu udah kacau banget. Sampai aku menjalani operasi, aku fokus untuk sembuh. Singkat cerita, aku lulus kuliah, aku mulai mempelajari diet benar-benar lagi. Aku lulus kuliah, aku mulai mempelajari gym, mempelajari gerak-gerakan gym by Instagram doang, dari fitness influencer luar. Gerak-gerakannya masih kacau banget, kalian bisa lihat dari videonya ini. Terus sampai akhirnya aku mulai pelan-pelan mempelajari bagaimana squat, bagaimana apa itu compound movement, apa itu single movement, gitu-gitulah. Sampai aku paham harus bagaimana, apa yang harus kulakukan. Oh, ini lower body, ini upper body, gitu ya kan. Apa aja bagian-bagian anatomi tubuh yang harus, oh mesin ini buat upper body, mesin ini buat lower body, mesin ini untuk squat, ini tuh untuk deadlift, ini untuk begini gerakan RDL. Itu aku pelajarin semua benar-benar sendiri by internet doang. Dan aku belum paham bagaimana konsep apa itu protein, apa itu lemak baik, apa itu karbohidrat. Aku mulai memodifikasi makanan-makanan Indonesia tapi versi lebih sehat. Itu berkat juga channelnya Cilen gitu ya kan. Aku udah mulai ngerti gitu kan teman-teman. Aku tahun 2019, tahun 2018 aku masuk kerja, terus aku mulai start gym di Februari 2019. 1 tahun, boom, aku bisa turun sampai 45 kilo dari mungkin 52 tapi skinny fat, terus ke 45 kurus. Belum ada otot, bener-bener fokus turunin masa lemak waktu itu. Sebenarnya waktu itu ya ngerasanya wow, this is my dream body gitu teman-teman. Tapi kayak aku pengen punya pantat, emang manusia ya, nggak ada puasnya gitu kan. Aku harus ngapain? Sampai akhirnya aku paham gerakan buti. Boom, aku mulai mempelajari cara menggedekan pantat, hip thrust, apa itu glute bridge, pokoknya kickback gitulah. Sampai perkembangan buti aku oke gitu ya kan. Masuklah pandemi tahun 2020. Itu kacau banget teman-teman, kayak 2020 itu kacau banget. Aku bingung, gak bisa pergi ke gym, mama gak bolehin aku ke gym. Aku gimana? Aku gak nyerah. Aku bilang ke diri aku sendiri, kamu gak boleh stop olahraga, karena olahraga itu adalah kebutuhanmu. Ini adalah kebutuhan fisik, ini adalah kebutuhan ragamu temen. Gitu deh pokoknya. Jadi aku beli hal-hal home workout dan juga barbell yang lepas pasang sama dumbbell, sampai dari ukuran 1 kilo, 3 kilo, sama 5 kilo sepasang-sepasang. Ukuran barbellnya sampai 20 kilo. Jujur sih sebenarnya kurang masih bisa sebenarnya efektif, cuman waktu itu kan aku juga pengetahuannya belum banyak ya, belum paham. Jadi ya masih terbatas lah, saat itu juga masih kurang beratnya ya. Mungkin tahun 2020 2021 itu ya, 2020 2021 singkat cerita aku tetap home workout, aku nggak pernah stop olahraga. Tapi ya mungkin aku lose gain saat itu, dan jadi cuman ada otot gitu tapi nggak banyak. Jadi nggak, masih skinny fat, cuman nggak separah waktu kuliah dulu kan. Jadi ya naik lagi kan berat badannya, lemaknya naik, cuman nggak terlalu spesifik karena sudah mulai banyak otot saat itu. Terus aku mulai gym lagi tahun 2022 pertengahan Agustus. Aku back to gym lagi. Aku mulai ulang restart bener-bener dari awal lagi. Aku bener-bener bikin programnya aku sendiri, sampai aku beli program aplikasi dari fitness influencer luar. Sekarang aku juga masih pakai program. Aku udah mulai paham saat itu. 2022 bener-bener ngubah hidupku.
aku start gym lagi dan I'm so happy teman-teman, kayak this is me gitu ya kan. Start gym lagi, aku tetap konsisten makan sehat seperti sekarang. Terus cerita I achieve my goal. Kayak ini otot yang aku mau temen-temen. Akhirnya aku ngerasain perut aku rata, akhirnya aku ngerasain pantat aku wow, tapi aku gak bisa nunjukin ya kan karena ada titik balik lagi teman-teman. Sorry kemarin itu ada hambatan, jadi aku balik lagi di syuting di hari yang berbeda. Lanjut ceritanya ya teman-teman. Jadi setelah aku dapat achieve body yang aku mau gitu ya kan, kok aku ngerasa kayak gak ada puasnya gitu. Kayak okay, this is make me happy, but let's continue. Ya aku cuma bisa maintenance kan. Terus adalah hasrat pengen nunjukin, pengen apa ya, ini nih gue bisa transformasi dari yang begini jadi sekarang gitu kan. Aku pakai baju ketat di gym tapi aku berjilbab gitu, kayak ya I want to show ya kan. Pasti kalian pernah ada di fase itu juga. Dan ya ini perjalanan hidupku ya, jangan diambil yang jeleknya. Terus sampai di mana titik aku tahun 2023 kemarin November aku pergi umroh, melaksanakan umroh. Dan sepanjang perjalanan umroh aku ngerasa aku tuh strong banget teman-teman, karena aku ngerasa aku udah invest dari lama, aku olahraga dari lama. Jadi waktu aku umroh tuh kayak lempeng aja gitu, karena aku udah biasa latihan kaki. Karena waktu tawaf, waktu sa'i itu udah biasa banget gitu ya kan. Kayak Masya Allah, aku ngerti sekarang kenapa kita tuh diperintahkan buat menjaga raga ini gitu kan, menjaga fisik gitu ya. Itu tuh kayak mendekatkan diri gitu kepada Allah sebenarnya. Lebih koneksimu, relationshipmu kepada Allah tuh lebih dekat teman-teman. Jadi kayak aku selama umroh tuh gak ada keluhan sama sekali, kayak semuanya lancar. Aku selalu afirmasi positif, semuanya lancar dan tubuh aku sehat. Bayangin 3 kali umroh aku gak ada ngerasa aku sakit, aku capek, enggak. Bener-bener 3 kali umroh itu bener-bener aku lakuin semua. Sampai Indonesia pun aku alhamdulillah qadarullah gak sakit teman-teman. Aku jamaah yang strong ya kalau kata ibu-ibunya. Itu bukan karena aku masih muda, tapi karena aku invest dari lama, olahraga, makan sehat. Jadi tuh waktu ibadahku umroh tuh lancar gitu, dilancarkan. Jadi kesimpulan yang ku ambil itu, kita diperintahkan Allah untuk menjaga fisik kita, untuk memberi apa yang baik untuk tubuh kita, itu sebenarnya supaya relationship kita sama Allah tuh kuat gitu teman-teman. Kayak kuat gitu ya kan. Setelah umroh itu ada titik balik dari hidupku. Aku ngerasa okay, jadi aku menjaga fisik ini karena Allah, aku menjaga raga ini karena Allah, bukan karena manusia. Dan aku menjaga raga ini untuk bisa bekerja supaya aku sehat, tetap terus bekerja hingga hari tua nanti, hingga akhir hayatku. Aku nggak ngerepotin orang ya itu. Jadi titik balik itu kesimpulannya kayak kita menjaga raga ini karena Allah. Relationship kita sama Allah tuh jadi kuat. Semenjak saat itu aku memutuskan untuk menggunakan baju di gym yang tidak press body, yang besar-besar aja, yang tidak memperlihatkan lekuk tubuh dan lain-lain. Begitu teman-teman.
aku terus mengimprove diri, menggrow up diri untuk terus belajar tentang agama, mendengarkan kajian, baca-baca buku tentang agama. Tapi aku juga tetap baca tentang fitness, baca tentang ilmu gizi. Jadi aku mau balance antara keduanya gitu. Dan aku juga buat konten ini supaya aku bisa terus berkembang dan aku punya kalian gitu teman-teman, dan aku pengen sharing hal positif ke kalian, ambil pembelajaran dari yang sudah aku ceritakan ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian teman-teman. Oh iya, terima kasih yang udah mau nonton, terima kasih kalian mau mendengarkan celotehan aku ini. Support terus channel ini supaya aku bisa bikin konten-konten positif buat kalian. Terus itu kalau channel ini udah 1000 subscriber, aku mau bikin giveaway buat kalian, yaitu saldo dana. Berapanya nanti kita lihat ya teman-teman. Jadi support terus channel ini, subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya ya teman-teman. Kasih komen yang positif. Kalau memang ada yang kurang, mohon gunakan bahasa yang baik ya teman-teman. Ya udah segitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.